Misalnya kita ambil contoh aja ya, satu kasus anak-anak yang bermasalah dengan perilaku dan sosial emosi gitu, sulit untuk dikendalikan gitu ya. Nah, biasanya ketika ayahnya hadir, ayahnya tahu ya, tahu permasalahan anaknya itu. Ayahnya itu bisa menjadi rem buat perilaku-perilaku dari anak yang tadi ya, bermasalah perilaku, emosinya meledak-meledak misalnya. Nah, ketika ayahnya hadir itu akan lebih kerasa gitu. Lebih cepat perubahan-perubahannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mami. Kembali lagi kita di turnamen Tutur dan tuntunan kesehatan mental. Ya. Oke. Baru nih, formasi baru ya kita. Iya. Kayak gitu. Oke. Berdua sekarang. Kali ini aku Buke dan aku Ayah Dika. Asik. Kita punya segmen baru ya di untuk apa sih namanya, peremajaan konsep apa namanya, YouTube channelnya Mami ya, kayak. Nah, sesuai dengan request teman-teman, terutama orang tua muda atau apa ya, yang calon, yang pemerhati keluarga sih sebenarnya ya, kayak gitu. Nah, kali ini kita mau bahas tentang satu fenomena. Kan sebentar lagi di bulan Oktober ini kebetulan ada Hari Kesehatan Mental Dunia nih, di tanggal 10 Oktober. Jadi apa ya, berdasarkannya kita coba seleksi deh dari masukan-masukan yang ada melalui DM atau enggak WA atau ngejapri juga ke aku, ke Ayah juga kan, ke teman-teman dari ke tim juga ada kayak gitu. Nah, apa ya, kita mau ngobrol tentang situasi keluarga zaman sekarang gitu, masa di Indonesia gitu, terhadap peran utama yang ada di rumah. Kenapa peran utama yang ada di rumah gitu? Karena sebenarnya mungkin hampir jarang banget dibahas tentang peran utama di rumah ini kayak gitu. Nah, peran utama itu sebenarnya kalau di rumah kan bukan seorang ibu ya kayak gitu kan, seorang ayah, seorang bapak, seorang papa sebenarnya kayak gitu. Nah, secara kesehatan mentalnya juga itu yang ingin kita kembalikan lah situasinya dan mengedukasi, sharing bareng-bareng gitu. Penting banget perannya ayah, bukan semata-mata sebagai apa sih, pemenuh kebutuhan finansial kayak gitu. Nah, Cari nafkah. Bukan kan yang dikenalnya sekarang ayah itu cuman yang tugas utamanya adalah mencari nafkah. Oke, ya nggak ya? Iya. Yang dikenalnya ya. Iya, dikenalnya kan kayak gitu. Nah, aku mau bilang kalau kan ada istilah nih ya, ibu itu adalah jantungnya keluarga. Sering dengar dong? Ya. Aku mau bikin istilah sendiri nih. Apa tuh? Kan jantung keluarga, jantung itu kan ada, jantung itu denyut nadinya semuanya. Kalau secara medisnya kan harus ada dikendalikan tuh, apalagi lah aku bersinggungan banget dengan ibu-ibu atau couple yang bermasalah kayak gitu ya. Nah, ketika jantung keluarga ini tidak stabil, kan sesak gimana kayak gitu ya. Apa namanya, ya kalau kita terhadap anatomi jantung aja itu kan kerjanya itu bisa santai, bisa juga yang cepet gitu, atau apalagi ketika emosi itu kan yang nggak terkendali ya, dan itu yang juga banyak lah penyebabnya. Ada yang serangan jantung, ada yang stroke ringan kayak gitu. Banyak loh teman-teman kita, klien-klien yang umur 30 tahun itu udah terjadi serangan stroke ringan kayak gitu, karena tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan nah, aku mau ngasih, ketika ibu adalah jantung keluarga, boleh dong ada loh sistem saraf pusatnya, ada loh otak yang mengendalikan fungsi si jantung ini gitu. Nah,
aku baca banyak literatur kayak gitu ya, kalau kita mau hubungin secara medisnya ya si jantungnya itu dikendalikan oleh otak itu persepsinya gitu. Nah aku mencoba untuk menarik satu situasi, satu apa ya, kesimpulan lah. Nah ketika di dalam rumah tangga tuh ya otak keluarga itu ya ayah gitu, ya bapak, ya papa, ya apapun lah itunya ya. Nah singkat cerita permintaan, aku sambil baca ya karena ini apa namanya, sangat kita gitu juga kita sudah sering juga sih ngobrol kayak gitu ya masalah-masalah ini, tapi belum pernah kita angkat ke podcast kayak gitu. Fenomena yang lagi wow banget sebenarnya di Indonesia ya, mungkin bukan sekarang aja, tapi orang sudah mulai aware aja gitu. Nah ada istilah yang namanya fatherless. Iya. Suka dengar nggak? Fatherless. Fatherless. Apalagi ya yang suka berhubungan langsung dengan klien-klien anak kayak gitu ya. Terus kan ketika membaca hasil atau menggali masalah anak itu kan pasti ada bedanya lah. Dan ketika ibunya aja yang datang atau ibu dengan ayah yang datang kayak gitu ya. Nah, kan aku akhirnya ketika tim tim podcast kita gitu, ada Kang Heru, ada Teh Mia, ada Teh Derisa gitu ya, ada Kak Derisa, itu kan banyak lah masukan-masukan terhadap parenting ini ya kayak gitu, terhadap si fatherless ini. Terus aku cari tahu lah gitu ya fenomenanya. Ternyata Indonesia itu negara ketiga ya dengan kasus atau fenomena fatherless tertinggi gitu, terbesar. Bukan suatu prestasi ya, justru seharusnya jadi aware banget untuk kita semua ya, kalangan biasa ya, pemerintah kayak gitu. Nah itu yang akan kita bahas. Fatherless itu apa sih sebenarnya kayak gitu ya? Fatherless itu situasi keadaan emosional dan emosional yang diakibatkan dari kurangnya keterlibatan ayah di dalam tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak ini bukan hanya yang balita ya, justru yang remaja itu juga perlu kan kehadiran ayah kayak gitu. Nah, yang sering ya ibu-ibu lah ketika ngumpul gitu ya, ketika anak udah masuk pubertas itu justru figur ayahnya hilang kayak gitu, atau merasa tidak perlu banyak terlibat di dalam pengasuhan gitu. Itu kan sebenarnya kurang tepat ya secara psikologi iya, secara kalau kita mau bawa psikologi Islam juga kurang tepat kayak gitu. Nah, memang fatherless ini belum sefamiliar dengan istilah-istilah yang kayak single mother, terus broken home. Itu memang udah familiar banget lah. Jadi seakan-akan aspek perkembangan anak yang dibesarkan oleh hanya seorang ibu atau aja itu udah diperhatikan banyak lah ya orang kayak gitu. Tapi atau yang broken home itu juga orang udah merhatiin banget lah kalau misalnya broken home terus aduh kasihan ya anaknya terus dirangkul gitu. Nah, fatherless ini kadang lupa atau mungkin kadang orang nggak ngeh gitu dengan keadaan si fatherless ini gitu. Sebenarnya masalah fatherless ini di Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang lebih dikenal dengan singkatan KPAI sudah dibahas sebenarnya ya kayak gitu. Ini aku ngutip sedikit dari pernyataan Mbak Retno Listiarti, beliau adalah komisioner KPAI ini pada bulan Mei 2023 kemarin kayak gitu. Ya, aku bacain ya karena ini kutipan kan. Beliau bilang gini nih, fatherless diartikan sebagai anak yang bertumbuh kembang tanpa kehadiran ayah atau anak yang mempunyai ayah tapi ayahnya tidak berperan maksimal dalam proses tumbuh kembang anak, dengan kata lain pengasuhan anak kayak gitu. Nah, kali ini nih panjang banget nih pembukaannya karena memang harus kita share dulu fenomena yang ada gitu ya. Nah, memang fenomenanya kadang tidak disadari gitu ya, hadirnya di lingkungan masyarakat ya. Nah, kalau di Indonesia nih ya, kira-kira kenapa sih fenomena fatherless ini muncul kayak gitu? Kan cukup sering lah dari ya berkecimpung di dunia anak dari 2011 banyak dong orang tua yang sudah ditemui
Oke, dan mulai dari ya anak yang normal, anak yang normal bermasalah, apalagi anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, sebenarnya dari dulu udah ditemuin juga nggak sih fenomena fatherless ini? Oke, ya. Jadi cukup berat juga ya pertanyaannya. Kalau melihat kenapanya, mungkin nanti kita coba uraikan satu persatu ya. Tapi tadi menarik sih yang Buke sampein di awal ya, bahwa ayah itu dianalogikan dengan sistem saraf pusat ya. Nah, itu Baru ya? ya maksudnya analoginya tepat ya kayak gitu. Artinya memang seorang ayah itu yang memimpin ya, yang punya misalnya istilahnya perahu itu ya, yang mengendalikan perahu itu mau ke mana pulau yang dituju kayak gitu kan. Jadi memang penting banget sih jadinya ayah itu untuk ikut terjun sebetulnya, nggak hanya yang mengendalikan itu kan sambil menjadi nahkodanya ya, mengarahkan kayak gitu ke arah mana. Nah, ibu yang juga di sana membantu. Nah, ini mungkin value-nya di masing-masing keluarga nanti akan yang berbeda-beda ya, sejauh mana ibunya bisa berperan. Tapi memang ada tanggung jawab, hak dan kewajibannya masing-masing gitu ya. Oke. Nah, terus tadi kalau terkait fenomena sebetulnya memang benar banget. Kalau dari selama mungkin sebelum praktek juga ya dulu aku nerapi anak-anak gitu ya. Jadi memang anak-anak apalagi yang berkebutuhan khusus itu memang sangat membutuhkan peran dari ayah, nggak hanya ibu aja, betul sekali. Jadi kalau misalnya kita lihat ada nggak sih perbedaannya antara ayah yang ikut andil gitu ya, atau yang hanya ibu aja, misalnya ibu yang hanya nganterin gitu ke tempat terapi, ibu yang ngobrol sama terapisnya, ibu yang ngulang PR-nya di rumah misalnya gitu. Sama ada ayah juga gitu yang gantian atau berdua kayak gitu ya. Itu yang kita rasain dengan kasus yang sama gitu ya, kasus yang mirip-mirip kondisinya, gejalanya, derajat beratnya, dia akan lebih kerasa itu perubahannya pada anak-anak yang memang didampingi sama ayahnya gitu. Itu memang kerasa. Tapi nggak tahu ya kalau penelitiannya ya, mungkin kita sekarang berdasarkan pengalaman ya. Kalau penelitiannya mungkin nanti kita lakuin. kita lakuin. Ya, itu sangat terasa sekali. Apalagi ini sih mungkin sharing pengalaman kalau ayah itu tadi sebetulnya memang dia jadi kunci. Kunci dalam artian sebagai pemimpin keluarga di sana, karena kan faktor yang mempengaruhi apalagi ada anak-anak berkebutuhan khusus atau anak normal bermasalah di rumah itu luas banget ya, sampai mempengaruhi ke kondisi interaksi relasi suami istri, relasi dengan orang tua, relasi dengan mertua gitu, relasi dengan lingkungan sekitar gitu. Nah, ketika ayah tuh ada hadir berperan di sana, biasanya kalau sekarang aku coba menganalogikan ke diri sendiri ya, analogikan dengan kondisi misalnya kalau ayah itu kalau dia berperan, dia pasang badan dalam tanda kutip, itu bempernya itu akan lebih tebel gitu. Iya nggak sih? Iya benar. Ya. Ya kalau mau diomongin orang gitu, bempernya tuh lebih tebel gitu. Atau kalau dia harus mengkomunikasikan ke orang tua atau ke paman, bibi, kakek, nenek gitu kan, atau ya mertua misalnya gitu, kemungkinan besar akan lebih didengarkan gitu. Nah, itu maksudnya bemper kalau mobilnya bempernya akan lebih tebel gitu ya. Make sense dengan itu ya, make sense dengan kasus-kasus yang ada di sini ya. Jadi kalaupun ketika ada problem, ada permasalahan yang datang,
Kalau ayah yang pasang badan gitu, nah mungkin kan akan diterima secara logika gitu ya. Kalau ibu kan biasanya yang masuk emosinya dulu. ya. Makanya mungkin agak baperan dulu sedikit, Betul. baru nanti surut gitu, baru masuk. Oh iya ya, kondisinya ABCD misalnya. Secara logisnya gimana? Kalau ayah kan memang secara bawaan karakter memang akan menimbang itu secara logis gitu. Nah, itu mungkin kalau dari pengalamannya yang jadi berbeda tuh ketika ayah tuh berperan gitu. Makanya kalau aku kan dulu penelitiannya tentang acceptance nih, penerimaan. Yeah. Nah, ketika ada problem seperti itu, ayah turun, acceptance-nya itu kemungkinan akan lebih cepat gitu di dalam keluarga tuh. Ketika lebih cepat, nah itu yang akan sangat membantu proses-proses perubahan-perubahan baik terapi ataupun kondisi psikologis tertentu ya. Nah, itu yang mungkin kalau kita share ya dari pengalaman terkait dengan kenapa sih bisa ayah mungkin bisa lebih Terlibat. cepat, keterlibatannya lebih dibutuhkan gitu. Termasuk tadi yang Bu Ke bilang penting banget, nggak hanya anak sampai remaja. Nah, ini juga penting banget memang. Jadi kebutuhan dari seorang ayah untuk hadir itu memang nggak hanya tiba-tiba remaja langsung ya. Betul. Bahkan itu bisa dipersiapkan sebelum menikah bahkan ya. Kan Betul. mungkin Bu Ke yang lebih banyak nanti kita bahas ya di segmen berikutnya ya. Mungkin sedikit ini dulu sedikit ngasih sharing dulu karena memang ketika kenapa tadi kan ada pertanyaan kenapa ya fenomenanya semakin banyak gitu. Nah, mungkin yang pertama tadi nggak ada prioritas terhadap ketika nanti harus menikah, nanti punya anak harus seperti apa, padahal di dalam yang lebih bagus itu, yang lebih baik itu adalah kita memang memplanning ya, merencanakan sesuatu itu sejak dari awal. Ketika direncanakan akan lebih baik gitu. Jadi nggak hanya ikut arus aja. Apalagi kalau ketika punya anak ya nggak sama ya dengan kita misalnya melihara ayam gitu kan. Tinggal kasih besar sendiri gitu. Anak yang besar sendiri gitu, ada nggak sih yang sukses, yang berhasil? Kemungkinan ada, tapi potensi dia pasti nggak akan optimal keluar keseluruhannya gitu dibanding yang punya figur yang hadir gitu ya, terus memang ada perencanaannya, ada alurnya, ada plan ABC-nya setidaknya ketika anak itu nanti besarnya akan seperti apa gitu. Jadi ada batasan, ada arahan gitu, ada bentuk perhatian dan seterusnya yang memang pentingnya di sana gitu. Betul. Jadi kira-kira kalau di Indonesia itu dampaknya paling besar itu kenapa sih ya? Mungkin bukan Indonesia aja ya kan, kalau Indonesia adalah negara ketiga, berarti ada 1-2-nya dong yang tinggi gitu. Nah itu aku nggak sempat nyari nih apa aja negaranya. Nah kira-kira nih kalau kita analisa peran kayak gitu ya antara kenapa sih si fenomena fatherless ini jadi kayak yang banget kayak gitu, apalagi setelah pandemi ini gitu. Iya, iya tadi sih ada beberapa dampak ya yang mungkin sekarang kan apalagi kita ada bonus demografi ya, artinya memang yang remaja, yang usia produktif gitu kan banyak tuh. Nah, semakin banyak masif mungkin akan kelihatan gitu sebetulnya. Nah ini nih sebetulnya ada dampak negatifnya juga. Apakah semua bonus demografi itu nanti akan berdampak positif terhadap perkembangan ketika memang mereka yang nggak mendapat istilahnya pola parenting dengan baik kan ya. Juga mungkin banyak ya kayak gitu. Nah itu kan yang akan muncul dampak-dampak negatif. Nah mungkin ketika semakin kesini semakin terlihat banyak dampak negatifnya, banyak hal-hal
yang melenceng dari perbuatan-perbuatan pemuda-pemuda itu ya, itu yang mungkin orang mungkin mengkorelasikan juga, ini kenapa sih bisa terjadi kayak gini, kenapa sih. Nah, kan ada tadi yang ibu bilang tadi ada father hunger ya. Jadi rasa haus, rasa lapar terhadap kasih sayang orang tua gitu, akhirnya mencari bentuk perhatian di luar kayak gitu. Nah, ini yang akhirnya ya bisa jadi lari ke bentuk apa, kriminalitas mungkin, bentuk melanggar aturan, norma kayak gitu ya. Ada hal-hal yang akhirnya keluar dari sana karena tadi cari perhatiannya dengan cara yang salah. Akhirnya ketika dia berantem, dia tuh orang tuanya baru pergi ke sekolah tuh kan merasa diperhatikan gitu. Akhirnya mulai lagi, ulang lagi kayak gitu. Jadi habit, jadi pembiasaan kayak gitu ya. Ya udah, cara aku untuk diperhatikan adalah kayak gini misalnya. Nah, mungkin itu salah satu sih ya, tapi memang banyak faktor ya mungkin yang menyebabkan juga kayak gitu. Mungkin salah satunya itu sih ya. Jadi mungkin mulai kelihatan juga nggak semua hal itu jadi positif, tapi ada hal-hal negatifnya juga ya yang muncul. Nah, itu yang perlu diantisipasi memang. Ya, kan kalau misalnya kita tadi kan siap nggak siapnya lah ya, berarti seorang individu. Tapi kalau ketika menikah kan berarti bukan masalah individunya lagi gitu. Mereka berkomunikasi kah kayak gitu, kayak tadi tuh fenomenanya banyak banget. Anak-anak merasa diperhatikan ketika ayahnya datang ke sekolah kayak gitu ya. Yeah. Nah, kalau kita mau lihat kita kaji lah secara psikologisnya, memang kesiapan calon ibu, calon ayah kayak gitu. Memang banyak, kalau di sini kan kita memang coba untuk bikin program yang pre-marriage couple counsel. Kemarin di podcast sebelumnya aku sama Tehmia itu bahas sedikit kayak gitu ya tentang pre-marriage couple counsel. Di situ ya kita bahas tentang, kita kembalikan lagi yang sebenarnya, makanya tadi sampai ada analogi kalau ibu jantung keluarga, ayah itu adalah otaknya kayak gitu. Nah, memang yang terjadi itu sekarang mungkin kalau tadi secara eksplisit kan ayah cerita tuh yang dia ayahnya akhirnya datang ke sekolah, yang mau nggak mau kan harus ngurusin anak yang bermasalah segala macam kayak gitu. Padahal sebagian besar anak-anak yang bermasalah itu jadi kayak munculin ide untuk biar ayah datanglah untuk memberikan perhatian. Tapi kan karena juga semua ayah juga bisa menyediakan waktu ya. Nah, kalau ini kan pertanyaannya banyak yang bilang itu, jadi sebenarnya masalah fatherless ini kalau kita hubungkan dengan fenomena atau budaya yang terjadi di Indonesia lah ya kayak gitu. Nah, atau mungkin di negara-negara maju lebih kayaknya gitu ya. Nah, ada satu nilai yang salah kayak gitu atau kurang tepat lah kayak gitu. Ayah, apalagi habis pandemi kan, ayah itu punya beban yang cukup berat kayak gitu loh, untuk kembaliin keadaan ekonomi stabil, bertahan hidup kayak gitu. Jadi seakan-akan pembagian tugasnya itu saklek banget kayak gitu, antara ayah yang cari duit, ibu yang ngurusin di rumah, yang kayak gitu ya. Nah, itu yang suka terjadi sih kayaknya kalau di lingkungan di lingkungan sosial Indonesia kayak gitu. Terus satu lagi nih yang sering banget nih ya, kalau kita mau ngelihat dampak gitu ya, ini sering banget mau ngumpul dimanapun, mau acara apa sih, kayak kita misalnya bukan kajian, diskusi aja deh, kayak gitu kan, ngumpul-ngumpul dengan ibu-ibu kayak gitu, atau dengan ibu-ibu di sekolah gitu, pasti selalu ada aja yang ngeluh gitu, pakai bahasa Sunda gitu ya, aku mah yang penting urusan sekolahan itu urusan aku kayak gitu, ayahnya mah nggak mau tahu, yang penting cuma ngasih uang. Nah itu ya. Nah, memang kadang yang jadi bumerang nih buat ibu-ibu gitu. Kan udah pada tahu ibu itu adalah madrasah pertama. Nah itu tuh beban
sebenarnya kayak gitu. Nah, aku punya istilah lagi nih, istilah baru gitu. Ya, kalau memang ibu adalah madrasahnya, tempatnya kayak gitu, ada dong yang bikin programnya, yang kayak tadi kata ayah ya. Tetap aja ada nakodanya kan. Berarti ayah adalah kepala sekolahnya dong, gitu ya. Nah itu yang akan kita, yang ingin kita edukasi lagi ke teman-teman kayak gitu. Maksudnya kita sharing kalau apa sih namanya? Ya peran ayah itu cukup penting kayak gitu. Nah, oke tadi kalau misalnya dampak-dampaknya tadi ya, dampak negatifnya kalau misalnya kehadiran ayah itu minim banget di rumah kan tadi banyak tuh kayak gitu. Nah, dampak kalau kita ambil untuk kasus anak aja deh, kalau kasus yang nyata kayak gitu ya, misalnya dengan anak yang kesulitan belajar di sekolah dengan masalah sosial emosi juga gitu, dengan kehadiran ayah itu seperti apa bedanya dengan ayah yang ikut terapi di sini yang ikut nemenin atau pas evaluasi ayahnya datang kayak gitu, sama yang ayahnya nggak datang kayak gitu. Kan kita sangat menekankan ayah itu harus datang kan saat evaluasi. Jadi kalau ayah yang hadir kayak tadi dia akan punya apa ya istilahnya ya. Kalau misalnya kita ambil contoh aja ya satu kasus anak-anak yang bermasalah dengan perilaku dan sosial emosi gitu, sulit untuk dikendalikan gitu ya. Nah, biasanya ketika ayahnya hadir, ayahnya tahu permasalahan anaknya itu. Ayahnya itu bisa menjadi rem buat perilaku-perilaku dari anak yang tadi ya bermasalah perilaku, emosinya meledak-meledak misalnya. Nah, ketika ayahnya hadir itu akan lebih kerasa gitu, lebih cepat perubahannya itu, karena memang kalau ayahnya misalnya ngelarang gitu kan ya, mungkin kelihatan lebih tegas gitu ya. Ada orang di rumah yang memang jadi bukan ditakuti sih, disegani gitu ya. Oh ya ayah, apalagi misalnya itu memang buat anaknya itu sebagai bentuk perhatian, misalnya ketika anaknya melakukan sesuatu, atau memang kayak tadi yang ibu cerita ya, anaknya memang sengaja nih misalnya cari-cari masalah di rumah gitu. Nah, ketika ayahnya turun ngasih tahu gitu ya, kalau beberapa teori itu bilang ada sih yang ya mungkin ayah suaranya lebih tegas gitu ya, lebih ngebas mungkin dibanding ibu yang cempreng kalau ngasih tahu gitu. Akhirnya anaknya jadi ya sih ngedengerin tapi kayak lucu aja gitu ya, balik lagi gitu. Beda sama ayah yang ketika ngasih tahu tegas gitu, emang anaknya jadi benar-benar ngikutin gitu akhirnya. Atau memang salah satu yang berpengaruh juga kalau dari sisi terapi perilakunya ya, behavior terapinya, behavior manajemennya, mungkin ayah ketika dia ngasih tahu dia akan lebih tegas, maksudnya tegas dalam melaksanakan aturan-aturannya itu gitu. Nah, itu yang lebih dibutuhkan sebetulnya. Ya, kuncinya adalah konsistensi itu ya. Ketika ada ayah, peran konsistensi itu akan lebih kuat gitu. Ya. Oke, benar. Masalah konsistensi ini memang jadi satu tolak ukur untuk keberhasilan perbaikannya permasalahan yang dihadapi oleh anak gitu ya. Mau anak dari yang balita, dari yang TK lah kayak gitu ya, atau yang SD, yang sampai yang dewasa di SMA itu kehadiran ayah, sampai yang di kuliah yang akan mau masuk pernikahan itu kehadiran ayah itu luar biasa sebenarnya. Nah, ini menarik banget sih, tapi biar durasinya nggak panjang banget, nanti kita lanjutkan di part 2-nya untuk karena ini ada satu pernyataan nih dari psikolog asal dari Amerika ya, kalau fatherless country, maksud satu wilayah, satu negara, kalau fatherless-nya tinggi itu efek negatifnya banyak banget kayak gitu. Itu nanti kita akan coba bahas lebih dalam di
part 2 kayak gitu ya. Dan Oke. teman-teman juga boleh, sahabat mami juga boleh kasih pertanyaan atau apapun yang bisa kita sharing untuk masalah fatherless. Boleh DM ke kita untuk cerita masalah-masalah yang dialami oleh teman-teman, sahabat mami semua, untuk kita kaji. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kesehatan mental itu yang menjadi rahasia banget. Kalau dengan masalah-masalah umum seperti ini gitu ya. Kalau ninggalin komen terlalu terbaca, kita boleh DM aja deh ke Mami. Nah, jadi Ayah ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ya, intinya sih tadi ya, untuk seorang ayah ya, sebelum menjadi menjadi seorang ayah memang perlu mempersiapkan gitu, perlu memprioritaskan juga, karena dampak-dampak yang ditimbulkan itu memang cukup luas, cukup besar ya, sampai ke tadi sih potensi-potensi anaknya yang nggak keluar atau bahkan bisa mengarah ke hal-hal negatif seperti itu. Jadi ayo mari sama-sama para ayah-ayah, termasuk Om Heru juga yang di belakang layar udah menjadi ayah ya. Lucu-lucunya insya Allah sama-sama ya. Ya kita sama-sama belajar ya. Saya juga insya Allah masih banyak belajar. Yang penting bisa untuk tadi sih memprioritaskan, tetap berkomitmen, konsistensi dengan peran ayah. Oke, kita spill sedikit untuk di part 2, nanti akan kita bahas tentang dampak negatifnya apa dengan adanya masalah-masalah fatherless ini. Kalau yang datang ke Mami itu banyak ada masalah kepercayaan diri, masalah gangguan identitas seksual. Itu kan maksudnya kita bukan hanya ngebahas tentang anak kecilnya, tapi ada yang remajanya juga kan ya. Nah, itu tuh dampaknya sampai ke sana gitu. Nanti akan kita bahas sama-sama. Terus tipsnya untuk misalnya memang fatherless itu sudah terjadi di dalam keluarga seperti apa, kita untuk memperbaikinya lagi, menatanya kembali seperti apa. Nanti insya Allah kita akan bahas di part 2-nya. Dan jangan lupa ikutin di part berikutnya, insya Allah tayang di minggu depan untuk part 2-nya gitu. Kita tunggu saran-sarannya dari Sobat Mami semua terkait dengan masalah fatherless ini kayak gitu, baik yang udah punya anak atau pemerhati anak, bahkan guru, apapun yang pernah dihadapi di sekolah, tolong boleh kita share sama-sama. Oke. Nah, sebelum kita close, jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube, share juga ya, share channel YouTube kita. Dan sangat butuh saran dari teman-teman semua, Sobat Mami semua, terkait fenomena-fenomena kesehatan mental yang bisa kita bahas dan bisa kita sharing bareng-bareng kayak gitu. Terutama nanti kita akan selalu lihat dari sudut pandang ayah, ibu, atau sudut pandang laki-laki, sudut pandang perempuan untuk fenomena-fenomena yang bukan hanya parenting. Akhir kata nih, di segmen ini kita ucapin terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Maafkan kalau ada silap-silap kata nih dari aku, dari Ayah Dika ya, kalau dari tadi ya, karena mungkin terlalu menggebu-gebu atau apa gitu. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.